Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab dari channel GPBC Jakarta yang akan memberikan jawaban dari sudut pandang sejarah penebusan atas pertanyaan-pertanyaan di sekitar kalangan umat Kristen. Saya mengajak saudara-saudara untuk terus saksikan, pelajari, dan sampaikan kasih karunia yang saudara dapatkan lewat program Tanya Jawab ini. Mari kita subscribe, kita like, dan kita share di dalam program ini supaya banyak orang bisa menerima kasih karunia Tuhan. Baik saudara, dalam episode sebelumnya kita telah bahas tentang Tritunggal, tema yang ramai dibicarakan dari dulu sampai sekarang. Hari ini adalah bagian kedua dan kita akan bahas lebih terperinci tentang tema Tritunggal ini. Bagi yang belum menyaksikan, silakan saksikan bagian pertama tersebut, linknya tersedia di bagian deskripsi di bawah. Bersama dengan saya, Pendeta Yunduhi, Doktor Ministry, yang akan menjadi narasumber kita. Shalom Pendeta, apa kabar? Baik-baik, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita akan masuk ke dalam pembahasan hari ini. Pendeta Yun, sebelumnya Pendeta telah memberikan penjelasan definisi Allah Tritunggal dalam Alkitab serta sikap kita orang percaya terhadap hal itu seperti apa sih harusnya. Pak Pendeta juga katakan bahwa Allah itu satu sosok dengan tiga kepribadian. Tapi muncul pertanyaan Pendeta, bagaimana satu sosok Allah dengan tiga pribadi itu tampak dalam Alkitab Perjanjian Lama? Ya, meskipun agak kurang jelas, tetapi di Alkitab Perjanjian Lama pun muncul perbedaan dari tiga pribadi tersebut. Nah, saya akan menjelaskan hal ini dalam 3 poin. 1, Allah tampak sebagai Elohim, yaitu Allah atau Yahweh, yaitu Tuhan. Coba buka Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, El dalam bahasa Ibrani adalah bentuk tunggal, yang artinya yang berarti Allah. Tetapi di ayat tersebut, pada mulanya Allah menciptakan. Allah itu bentuk jamak, yaitu Elohim. Dan Elohim bentuk jamak selalu diikuti dengan kata kerja subjek tunggal. Artinya, meskipun jamak tetapi juga tunggal, 3 tetapi juga 1. Selanjutnya, Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kemudian Ulangan 32 ayat 6. Ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ya, amin. Di sini Tuhan itu disebut apa? Bapa ya. Ya, Tuhan Bapa. itu Bapa. Kemudian Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 10 ayat 1. 110 Ya. Ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Di sini Tuhan menunjuk pada Allah Bapa, lalu Tuanku. Ujung-ujungnya menunjuk pada Allah Anak, Yesus. Di sebuah referensi, Matius pasal 22, 42 seterusnya. Nah, demikian. Kemudian kedua, Allah tampak sebagai malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya di Gunung Moria, malaikat Tuhan yang tampak kan? Coba Kejadian 22 ayat 11. Coba baca. Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ya. Di sini malaikat Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan Allah. Tapi lebih spesifiknya lagi, menunjuk ke Kristus sebelum menjelma menjadi manusia. Tapi kenapa Pendeta katakan bahwa malaikat Tuhan di sini menunjuk kepada Kristus? Ya, karena pekerjaan malaikat Tuhan itu seperti mediator, pengantara yang melaksanakan kehendak Allah seperti halnya pekerjaan Kristus. Yaitu malaikat Tuhan bekerja sebagai
pengantara yang melakukan kehendak Allah. Jadi coba baca selanjutnya, Kejadian 22 ayat 15 sampai 16. Ayat 15 dan 16. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di sini seperti apa pekerjaan malaikat Tuhan di sini? Kalau kita lihat di sini pekerjaannya seperti pengantara. Ya, jadi pada umumnya dikatakan bahwa malaikat Tuhan yang tampak di saat itu adalah Kristus yang tampak sebelum penjelmaan menjadi manusia. Yaitu ia menggambarkan Kristus dan tampak sebagai ganti Kristus. Nah, itu menunjuk kepada status sebelum Yesus menjelma menjadi manusia, mengenakan tubuh. Di Hakim-Hakim 13 ayat 8 sampai 20 pun malaikat Tuhan tampak dalam rupa manusia. Nah, ketika Manoa menanyakan namanya, dijawab ajaib. Coba baca ayat 18. Hakim-Hakim 13 ayat 18. Tapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Ya, ajaib kalau lihat Yesaya 9 ayat 6, itu adalah nama panggilan Yesus yang akan menjelma menjadi manusia. Tapi dikatakan bahwa Manoa ayah Simson telah melihat Allah. Ayat 22, coba. Berkatalah Manoa kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Melihat siapa? Allah. Ya Allah kan. Nah, kemudian Musa di Gunung Horeb melihat semak yang menyala-nyala kan. Keluaran 3 ayat 2. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Kalau di sini malaikat Tuhan tampak pada Musa kan? Iya. Tapi di ayat 4 selanjutnya diekspresikan sebagai Tuhan. Saat itu terdengarlah suara Allah. Coba lanjut ayat 4. Ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ya. Lalu di Perjanjian Baru, Diakon Stefanus yang penuh Roh Kudus berkata bahwa Musa telah melihat malaikat. Kisah Para Rasul 7 ayat 30. Kisah Para Rasul 7 ayat 30. Ya. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya. Nah, kemudian kita tahu cerita tiga teman Daniel. Tiga teman Daniel, mereka tidak sujud menyembah pada berhala. Sehingga mereka dilemparkan ke peluburan api yang lebih panas 7 kali lipat dari biasanya. Coba buka Daniel 3 ayat 25. Daniel 3 ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, selain 3 orang ada satu lagi, yaitu waktu itu dikatakan ada yang rupanya seperti anak dewa. Itu beserta mereka. Yang rupanya seperti anak dewa itu menggambarkan Yesus Kristus. Nah, di akhir zaman pun meskipun jemaat-jemaat menderita, Tuhan Allah akan beserta. Tadi pendeta sudah jelaskan bagaimana Allah Bapa, Allah Anak ini tampak di dalam Perjanjian Lama. Ya. Nah, mengenai Roh Kudus, Allah Roh Kudus, bagaimana ini tampak dalam Perjanjian Lama? Ya, makanya poin 3 kita lihat Allah tampak sebagai ruah. Ruah dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai nafas, angin atau roh, ya, roh. Ruah ini menunjuk pada Roh Kudus sebagai sumber hidup. Nah, segala sesuatu diciptakan oleh Allah Roh Kudus ini. Coba balik lagi kita Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh alam layang-layang di atas permukaan air. Satu lagi, Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, dan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ya, di sini nafas itu ruah.
Nah, kemudian ketika Musa membangun kemah suci, Bezalel dan Oholiab ditunjuk. Nah, saat itu apakah Elohim atau malaikat Tuhan itu masing-masingnya memberi petunjuk dari sebelah mereka? Menurut saya nggak begitu ya pendeta ya. Ya, tidak kan? Roh Allah, yaitu Roh Kuduslah yang dituangkan kepada mereka kan. Nah, saat itu Roh Allah, yaitu Roh Kudus dituangkan dengan penuh. Keluaran 31 dan pasal 35. Coba lihat Keluaran 31 ayat 3. Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Ya, roh, itu ruah. Jadi Allah mencurahkan dengan penuh Roh Kudus kepada Bezalel sampai meluap-luap. Hasilnya, ia jadi memiliki keahlian, pengertian, pengetahuan, hikmat, kepintaran, dan beraneka bakat. Ketika roh jahat meliputi Saul, apa yang Daud lakukan? Waktu itu Daud memainkan kecapi. Ya, pada waktu itu, roh Allah hadir. Roh Allah di sini menunjuk pada Roh Kudus. Nah, saat itu roh jahat yang meliputi Saul melarikan diri. Itu dicatat di 1 Samuel 16, 18, dan pasal 19 juga. Kecapi berarti pujian serta ibadah melalui firman. Jadi maksudnya, jika kita sadar dan percaya firman, di saat itu roh-roh jahat semuanya akan keluar. Lalu di Perjanjian Baru, kitab Wahyu, kecapi itu juga muncul di Wahyu 14 ayat 2. Nyatanya, ketika keluarga Cornelius mengundang Petrus untuk mendengar firman, bagi mereka yang mendengar firman, Roh Kudus turun. Itu dicatat di Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Baik, Bapak Pendeta sudah berikan penjelasan dan contoh bagaimana Allah Tritunggal tampak dalam Perjanjian Lama. Sekarang Pendeta, kalau di Perjanjian Baru bagaimana Tritunggal ini tampak? Ya, sekarang kita lihat ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru yang bersaksi tentang Tritunggal. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, membaptis dalam nama siapa? Dalam nama Bapa, Ya. Anak, dan Roh Kudus. Ya, dalam nama bahasa Yunaninya isto onoma. Di sini nama itu bentuknya tunggal. Jadi 3 pribadi tetapi dianggap bukannya nama-nama tetapi nama. Satu ya. Satu. Coba baca lagi Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3, 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, di sini terdengar suara dari langit dan berfirmanlah. Ini siapa yang berfirman? Allah Bapa yang berfirman dari sorga. Nah, kemudian ungkapan inilah anak yang kukasihi. Di sini menuju pada anak Allah kan? Ya, ya. Lalu Roh Kudus turun meliputi seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Nah, di sini muncul Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus semuanya. Nah, kita baca lagi 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12, 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, kalau baca 7 sampai 11 terusnya lebih jelas ya. Di ayat ini juga muncul Tritunggal, satu roh, satu Tuhan. Allah adalah satu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ada pekerjaan bersama yang tidak dapat dipecah-pecah atau dibagi-bagi dari Allah Tritunggal. Terakhir, jadi dengan kata lain, Allah itu tri, tetapi bersama dengan itu juga tunggal.
Ya, kita baca satu lagi. 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya, seperti itulah bagaimana Tritunggal tampak di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Haleluya. Saudara terkasih, demikianlah penjelasan dari Pendeta Yunduhi bahwa satu sosok Allah dengan 3 pribadi telah tampak dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kiranya pembahasan hari ini membuka wawasan kita mengenai Tritunggal dan lebih menumbuhkan iman kita kepada Allah Tritunggal. Masih ada pertanyaan menarik yang muncul sebenarnya mengenai Tritunggal ini. Misalnya tentang analogi yang tepat dalam memahami Tritunggal. Lalu bagaimana dengan peran 3 pribadi Allah dari sudut pandang teologi keselamatan? Bila mana program Tanya Jawab Alkitab ini bermanfaat untuk saudara, silakan subscribe, like, dan share video ini sehingga banyak orang bisa diberkati lewat saudara. Jika saudara ada pertanyaan, silakan tuliskan di bagian komentar dan kita akan membahasnya di kesempatan berikut. Nantikan program Tanya Jawab Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.